Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmatul sihah, nikmatul faragh, nikmat kesehatan, dan nikmat adanya keluangan waktu yang bisa kita gunakan untuk i'tikaf sejenak di masjid, di majelis ilmu, majelis yang insyaallah akan mendatangkan ampunan, maghfirah dari Allah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan, kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang fadail as-siyam, keutamaan ibadah puasa. Dalam sebuah kitab namanya Al-Madjar Ar-Rabih fi Al-A'malis Salih. Sekarang kita masuk dari sisi hukum, yaitu kitab fikih manhaji. Ya, fikih dalam bermazhab Imam Syafi'i, di mana penulis menjelaskan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum dalam ibadah siam. Diawali dengan ta'rif. Artinya ta'rif itu definisi, ya, definisi siam. Pertama secara lughatan. Jadi kebiasaan kalau ulama dalam menjelaskan satu istilah dari sisi bahasa terlebih dahulu, baru kemudian dari sisi istilah. Lughatan wastilahan. Secara bahasa, siam itu artinya adalah al-imsaku anisyai, kalaman kana au ta'aman. Jadi menahan dari sesuatu, baik ucapan ataupun makanan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berbicara, itu namanya dia puasa bicara. Kalau ada orang yang tidak makan, namanya adalah puasa makan, tidak makan-makan. Dan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 26, beliau mengatakan, ini dalam firman Allah ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, inni nazartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah, itu adalah puasa. Jadi nazarnya Siti Maryam itu adalah berpuasa. Tapi puasa di sini diartikan imsakan wasukutan anil kalam, yaitu menahan diri dari berbicara. Nah, digunakan kata-kata puasa, saum. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi istilahan atau syara'an, imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Jadi definisi puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan disertai dengan niat. Jadi kalau ada orang yang tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore atau maghrib, tapi nggak ada niatnya, maka itu hanya menjadi sesuatu amal perbuatan biasa-biasa saja. Ya, apa biasa? Ya biasa, nggak makan, nggak minum. Tapi kalau kita niatkan di malam hari, ya kita katakan ya, nawaitu sauma godin. Jadi besok aku berpuasa. Nah, maka besok harinya itu
dia telah beribadah dengan ibadah puasa. Kenapa? Karena setiap amal ibadah itu sangat ditentukan oleh niat. Ya, di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya amal perbuatan itu adalah akan bernilai dari niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi kalau misalnya kita berniat dari rumah untuk ke Masjid As-Sofia untuk taklim, ya, untuk menuntut ilmu, maka sepanjang perjalanan kita dari rumah ke masjid itu menjadi ibadah fisabilillah sampai kita kembali ke rumah. Nah, itu pentingnya niat. Kemudian yang berikutnya tarikh tasri' asyam. Jadi sejarah syariatnya puasa. Ya, jadi di dalam satu disiplin ilmu syariat ada disebut dengan tarikh tasyrik. Ya. Tarikh tasyrik itu adalah sejarah tentang syariat. Jadi ada fase-fasenya. Fase di zaman Nabi, di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kita sekarang ini. Nah, itu mengalami berbagai macam perubahan-perubahan disebabkan oleh situasi dan kondisi yang berbeda. Jadi kalau orang tidak memahami tarikh tasyrik, nah itu bisa salah dalam memahami satu persoalan hukum Islam. Ya harus diketahui dulu tarikh tasyrik. Ya, contoh sajalah misalnya, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, ya dari kota Madinah ke Yaman itu kalau perjalanan darat luar biasa itu. Kalau perjalanan udara paling 4-5 jam. Ya, itu udara. Tapi kalau melalui jalan darat, ya, kalau pakai kuda lebih cepat, tapi kalau pakai onta. Nah, onta jalannya pelan. Ya, itu bisa berhari-hari, berpekan-pekan dan bahkan mungkin berbulan-bulan. Jadi, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz itu, Rasul bertanya dulu, dengan apa engkau putuskan perkara wahai Mu'adz? Di kitab-kitab. Kalau engkau tidak menemukannya di kitabullah bagaimana? Di sunnati Rasulillah. Kalau engkau juga tidak menemukannya di sunnah Rasulullah bagaimana? Ajtahidu ra'yi. Aku berijtihad dengan pendapatku wala alu, tapi tidak sembarangan. Nah, tidak main-main, itulah bahasa kitanya. Jadi ijtihad itu adalah dengan memikirkan berbagai macam aspek sehingga timbullah kesimpulan hukum. Makanya ulama-ulama yang berada di kota Kufah, Basrah akan berbeda keputusan hukumnya dengan ulama yang berada di kota Makkah, Madinah. Ya, Imam Malik ya berada di kota Makkah dan Madinah. Ya, itu berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah. Nanti berbeda lagi dengan Imam Syafi'i yang suka safar. Ya, Kufah, ya, Basrah, Mesir. Nah, beda lagi nanti. Beda lagi nanti dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, apalagi sampai kita sekarang ini. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat ulama dalam persoalan furu'iyah, itu hal yang biasa. Ya, jadi jangan kita, enggak ada, masa ada perbedaan pendapat sih. Gitu. Kan sumbernya sama. Ya, Qur'annya itu juga, hadisnya itu juga. Tapi kan ada situasi dan kondisi ya yang membedakan satu dengan yang lainnya. Contoh sajalah misalnya zaman Nabi nggak ada karpet, ya nggak ada karpet, hanya tanah. Ya, itu makanya ketika ada orang Arab Badui pipis di masjid, ya dibiarin aja oleh Rasulullah. Ya, orang para sahabat udah marah. Masa masjid dipipisin? Ya, emang karena dia kan pasir. Setelah pipis hilang, ya nggak ada lagi, bekasnya juga nggak ada, baunya juga nggak ada setelah disiram. Siram aja. Disiram udah selesai masalah. Kalau sekarang coba pipis, ya di atas karpet, ya, nah susah kan hilangnya. Gitu. Nah itu namanya
perubahan-perubahan situasi dan kondisi. Ya, jadi makanya kita harus bisa memahami juga kalau terjadi perbedaan pendapat para ulama, nah itu hal yang biasa ya dalam furu'iyah. Baik, jadi di dalam syariat siam ini furido siam ya syahrul Ramadan fi Sya'ban minas sanah as-saniyah lil hijrah. Jadi diwajibkan puasa bulan Ramadan ini ya itu pada bulan Sya'ban ya diwajibkannya ya tahun kedua hijrah. Ya, jadi setelah 2 tahun Rasulullah hijrah baru datang perintah puasa ya. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini pun digunakan katanya kutiba. Padahal kalau secara bahasa kataba itu menulis artinya. Ya. Katabtu syai'an atau katabtu risalah, saya menulis surat. Kenapa di sini? Nah, di situ perlu memahami karakter bahasa. Ya. Di sini para ulama mengartinya bukan ditulis. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman, ya, diwajibkan bagi kamu puasa itu. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Jadi sebelum diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, umat-umat sebelum pun sudah mengenal ibadah puasa itu. Ya, sudah mengenal ibadah puasa. Ya, contoh misalnya ya, puasa hari Asyura. Ya, 10 Muharram. Itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Ya, ketika Nabi Musa ya dari Padukan, ya sudah ada syariat puasa itu. Nah, jadi oleh karena itu ibadah puasa Ramadan ini secara hukum itu sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat ulama tentang kewajibannya. Sampai kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Dibangun Islam itu atas 5, maksudnya 5 fondasi. Ya, kalau kita misalnya mengartikan dibangun begitu kan. Ya, dibangun karena bangunan itu biasanya ada fondasinya. Ya. Jadi makanya digunakan kata-kata bunia. Bunia itu nanti kalau ada gedung namanya bunyan. Ya, makanya diartikan bunia itu dibangun, ya. Jadi dibangun Islam itu atas 5 fondasi. Ya. Dibangun negara Indonesia juga 5 fondasi namanya Pancasila. Nah, gitu kan. Nah, itu namanya fondasi, dasar, ya. Dasar. Apa yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini dijadikan poin pertama begitu. Walaupun sebetulnya kan di situ ada 2 penggalannya. Yaitu adalah melakukan persaksian bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kalau ada orang yang menghina Rasulullah, maka dia akan berhadapan dengan Allah. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya yang merendahkan, menghina engkau itu itulah yang hancur, binasa. Jadi siapapun orangnya, apapun jabatannya, kalau dia menghina Rasulullah SAW, maka dia akan berhadapan dengan Allah. Ya, dia akan akan dimusuhi oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dulu pernah juga kita melihat diviralkan ya, orang-orang non-muslim tapi di Eropa sana ditanya pendapatnya tentang Nabi Muhammad, itu hormat sekali dia. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang Nabi Muhammad? Hormat sekali. Ya, hormat. Walaupun dia bukan orang Islam gitu. Nah, begitu. Ya, ada orang begitu kebesaran dari Rasulullah. Bahkan ada seorang penulis ya, bukan orang Islam. Ya, dari 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad ditaruhnya nomor pertama. Ya, Nabi Muhammad itu nomor pertama. Itu ketokohan Nabi Muhammad SAW.
Jadi syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yang kemudian ketika seseorang ingin masuk ke dalam bangunan Islam, maka dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, kalau penghulu kita kan kurang yakin kalau dia mau menikahkan seorang calon pengantin, ini benar nggak nih Islamnya? Suruhnya syahadat, coba perhatikan. Ya, ayo kita syahadat dulu katanya. Ya. Padahal orang ini sudah, kalau Muslim itu setiap hari dia bersyahadat, setiap sholat bersyahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu namanya kan tasyahud. Ya, tasyahud itu kan ada 2 dalam sholat. Ya, kalau sholat kita 4 rakaat atau 3 rakaat. Ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Isinya apa? Syahadat. Ya, nah cuman nggak tahu lah, karena mungkin di negeri kita ini banyak ya orang-orang yang kamuflase gitu ya. Ya, kalau kamuflase itu bahasa ininya, tapi kalau bahasa Arabnya munafik. Ya, nah itu suruh syahadat. Baca syahadat dulu katanya. Ya, bahkan kalau di kampung saya, ya di Sumatera Barat situ, kalau ada anak muda mau menikah, dia ditanya dulu, benar kamu siap mau menikah? Siapa? Bisa baca Quran nggak? Bisa. Diambil Quran. Kamu baca sekarang nih. Kalau nggak bisa kamu baca nggak saya nikahkan katanya. Maka sekarang itu orang rame-rame sekarang belajar ngaji. Ya. Takut nanti nggak dinikahkan sama penghulu. Ya, dites langsung. Ya, dites langsung bacaannya. Nah, nanti kalau akhwat nanti ada ikhwan yang melamar, suruh ngaji. Saya minta syaratnya salah satunya apa? Baca Quran. Jangan Korea disuruh gitu, suruh langsung dia gitu. Kalau dia nggak bisa ngaji, setidak-tidaknya sebulan sebelum pernikahan dia belajar dulu gitu. Ya, nah dipaksa gitu. Ya. Jadi, kembali kita kepada bunyal Islam ini. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Ya, wa iqamis shalah. Mendirikan salat. Dari sini pun sebetulnya penggunaan kata-kata iqamah itu, yang kan kalau qoma itu artinya kan berdiri, qiyam, ya. Artinya memang sholat itu dasarnya itu berdiri kita melaksanakannya, nggak boleh duduk. Ya, hanya saja dalam agama itu ada rukhsah. Kalau sekiranya tidak mampu berdiri, boleh duduk. Itu namanya rukhsah. Ya, kalau ada sesuatu penghalang. Ya, darurat namanya penghalangnya, karena tidak mampu. Itu pun juga kalau tidak mampu duduk, hanya bisa berbaring, ya berbaring. Boleh sholat berbaring. Ya. Kalau nggak mampu sama sekali sholat, ya disolatkan. Nah, itu terakhir itu. Ya, kalau nggak bisa sholat lagi, ya nafasnya sudah nggak ada, ya itu disolatkan. Jadi wa iqamis shalah, wa itaiz zakah. Nah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu juga bagian daripada keislaman. Kalau ada orang yang hartanya sudah mencapai nisab namanya, ya, jadi jumlah tertentu, ya, selama 1 tahun dia sudah mencapai, ya, sekitar lebih kurang 85 gram emas, ya, uangnya ada di rekening, ya. Apalagi rekening sekarang kan tidak 1 biasanya. Kalau bapak-bapak ini rekeningnya ada 5, ya. 4, ya. Nah, jadi kadang-kadang satu rekening itu isinya sudah nisab misalnya. Nah, kemudian wal haji, ya, wal haji, menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian wasami Ramadan. Walaupun nanti redaksinya ada yang puasa dulu baru haji, ada, ya. Nah, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril kan, akhbirni anil Islam, nah itu kan. Nah, kemudian redaksinya anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ya, wa antu qimas shalah wa antu tiyaz zakah wa antasuma Ramadan, ya, wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi tidak ada masalah memposisikan antara ibadah puasa dan haji itu mungkin yang keempat atau yang kelima. Ya, tapi yang pertama sekali itu yang utama adalah syahadah itu. Kenapa? Karena syahadah itu merupakan bukti keislaman seseorang. Jadi harus membuktikan dengan ucapan gitu. Makanya kan secara batin paman Nabi Abu Talib itu sebetulnya dia terima ajaran Islam secara batin. Tapi nggak diucapkan, ya, nggak diterima gitu. Makanya Rasulullah itu sedih sekali kenapa pamannya itu tidak mau mengucapkan. Tadinya mau diucapkan, cuman karena di sampingnya ada Abu
Abu Lahab apa Abu Jahal gitu, ya. Teman-teman yang masih kafir gitu kan, malu dia. Ya, jadi ketika itulah meninggal dalam keadaan tidak sempat mengucapkan secara zahir. Ya. Nah, Abu Talib namanya. Ya, nah inilah yang diazab di alam kubur itu, yang disebut bapakku itu di situ maksudnya Abu Talib, bukan bapak kandung Nabi. Jadi bapak kandung Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib itu hidup di zaman fatrah. Ya, zaman fatrah belum turun Rasul. Jadi nggak ada aturan. Ya, jadi dia ya orang baik, ya. Siti Aminah juga orang baik. Ya. Tapi ketika itu Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi. Biasa kalau dalam bahasa Arab itu kadang-kadang anak, ya, padahal itu sebetulnya ponakan disebut anak juga. Ya. Bapak juga begitu. Ya, ini bapak saya. Padahal bapaknya itu ketemunya udah gede. Ya, bukan bapak kandung maksudnya gitu kan, Pak mertua misalnya. Ya, sebut bapak juga. Ya, nah itu ulama nanti yang kan yang mengambil. Ya. Jangan kita yang tidak mengerti ya salah nanti kita memahami ya satu hadis. Jadi kesimpulannya adalah dalil disyariatkannya ibadah puasa Ramadan. Jadi itu merupakan dalil yang pasti, qat'i namanya. Ya, jadi tidak satu pun ulama yang menafikan atau berbeda pendapatnya tentang hukum puasa Ramadan. Semuanya sepakat hukumnya fardu. Ya, siapa yang tidak melaksanakannya pasti berdosa. Siapa yang melaksanakannya pasti dapat pahala. Nah, itu secara hukum. Ya, makanya kalau hukum yang 5 itu ya para ulama usul fiqh mendefinisikan ya. Misalnya wajib ya. Wajib itu dikatakan ya apabila dilaksanakan ya dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, contohnya yang sunnah sekarang ini, ya ikut masjid taklim. Jadi kalau bapak keluar, ibu-ibu tidak berdosa, ya ada keperluan gitu. Karena ini sunnah hukumnya. Tapi kalau isya misalnya gitu kan, itu baru berdosa, tidak melaksanakan sholat isya. Ya, karena itu wajib. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau makruh itu kan sesuatu yang kurang disukai. Artinya bisa berdampak negatif kepada orang lain. Ya. Sering ulama mencontohkan apa? Makan jengkol gitu kan. Maka jengkol itu makruh kalau kita akan berbicara dengan orang lain, terpengaruh orang dengan jengkol kita, itu baru makruhnya. Tapi kalau nggak ada bicara apa-apa, kita makan jengkol ya, itu namanya mubah saja, boleh aja. Ya, nah. Apalagi yang mubah hukumnya misalnya, ya salaman misalnya. Misalkan kita habis sholat, lihat samping, kawan rupanya gitu, salam. Nggak apa-apa, mubah aja. Jangan ditepis tangan orang yang mau bersama. Kecuali kalau kita lagi dilihatnya lagi sholat, lagi berdoa berzikir dipegang tangannya, itu maksa namanya. Ya. Nah termasuk juga yang mubah itu apa? Minum. Kapan minumnya? Ya, ketika haus. Jadi mubah ya. Ini saya mencontohkan saja sebetulnya ya, yang mubah itu. Ini contoh seperti minum ya. Kalau bapak dan ibu mau minum silakan ya, kalau ada. Kalau nggak ada sabar ya, setelah sholat. Baik, jadi itu dalil hukumnya. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan tanpa uzur. Nah, di sini dia sebutnya min ghairi uzrin, tanpa uzur. Ya, jadi kalau ada orang meninggalkan ya, dia karena ini adalah merupakan rukun ya, maka disebut oleh beliau kana jahidu wujubihi kafiran. Kalau ada orang yang menentang, tidak mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka statusnya berubah. Tadinya muslim ya menjadi kafir disebabkan perbuatannya itu. Ya, kafir dia. Kenapa? Karena ini adalah rukun Islam. Ya, rukun Islam. Jadi kalau ada orang yang tidak mau melaksanakannya, nah, oleh karena itu, karena dia sebelumnya sudah pernah bersyahadat, ya, maka dia cukup dengan bertobat. Nah, bertobat. Jadi tidak mengulangi syahadat lagi gitu. Bertobat namanya, istighfar, minta ampun pada Allah. Ya. Kenapa? Karena dia melanggar, ya. Bukan karena dia tidak percaya. Dia percaya ini perintah Allah.
Ya, sama dengan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir juga. Ya, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Terus bagaimana? Apakah dia bersyahadat lagi? Tidak perlu bersyahadat, ya. Cukup dengan bertobat, istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Nah, udah, sholat. Ya, dalam sholat itu sudah ada syahadat di situ. Ya, otomatis dia sudah kembali lagi begitu. Jadi makanya bertobat itu artinya kata-kata taba yatubu taubatan itu kembali kepada posisi semula. Semulanya tidak berdosa, lalu dia berdosa, dia bertobat, kembali tidak berdosa. Ya, itu namanya adalah bertobat. Ya, jadi kalau ada orang yang yang tidak mau melaksanakan ibadah saum ini, ya tanpa uzur. Nah kalau uzur bagaimana? Disebutkan juga oleh Allah. Ya, kan ada. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, kan begitu. Man kana minkum maridun, sakit. Nah, cuma sakitnya harus dilihat dulu sakit apa. Kenapa enggak puasa? Enggak sakit apa? Sakit gatal-gatal katanya. Rupanya ya tenggorokannya gatal ya. Nah, enggak puasa dia gitu ya. Bukan itu sakit begitu, bukan sakit itu yang disebutkan walaupun disebutnya maridun, tapi sakit yang bagaimana? Sakit yang dimana mendatangkan mudarat kalau dia tidak makan, tidak minum. Ya, jadi sakit yang luar biasa. Sakit mah misalnya. Ya, kalau enggak diisi dengan makanan, udah menderita dia sepanjang hari. Nah, baru boleh dia tidak berpuasa. Tapi nanti kalau udah sembuh dibayar gitu. Itu namanya qadha. Ya, qadha. Qadha itu artinya adalah membayar ibadah yang tidak sempat laksanakan karena ada uzur. Ya, begitu juga misalnya dalam perjalanan, ya. Perjalanan yang bagaimana? Tentu perjalanan yang menyusahkan. Ya, sulitlah begitu, ya. Misalkan Bapak Ibu pergi ke Jogja jalan kaki misalnya kan. Ya udah, ya itu kalau begitu ya batalin aja puasanya. Tapi kalau naik pesawat cuma 50 menit udah nyampe misalnya kan. Ya kalau begitu ya baiknya jangan. Ya, jadi maridnya itu atau uzurnya itu dilihat dulu begitu. Ya, nah itu namanya adalah rukhsah. Ya. Nah kemudian beliau juga membuat satu bab hikam. Hikam itu artinya hikmah. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kan hampir sama itu. Kadang-kadang dia enggak berbaris. Kalau kitab-kitab ini rata-rata enggak dikasih baris ya, tapi ada juga kadang-kadang dikasih baris juga untuk supaya orang tidak salah. Ya, karena kalimatnya sama ha, kaf, mim. Ya, kalau tidak berbaris kan macam-macam. Hukum, ya, hikam, ya. Nah, bisa saja atau hakim. Ya, kalau orang enggak ngerti struktur bahasa Arab kan, bisa saja. Nah, ini hikam. Hikam ini bentuk jamak dari hikmah. Kalau hukum jamaknya ahkam, ya, ahkamul Quran, hukum-hukum Al-Quran. Tapi kalau hikmah, ya, hikmah. Mungkin bapak-bapak pernah atau ibu-ibu pernah dengar sebuah kitab namanya Hikam, ya, Libni Athaillah As-Sakandari, ya, Syarah Hikam. Ya, itu artinya hikmah, ya, dan itu memang berat, ya, itu. Hikam itu, kitab itu sangat berat itu, berat untuk diamalkan maksudnya. Kalau untuk dibaca mudah, ya, paling sudah diterjemahkan. Ya, karena itu adalah kitab tasawuf tingkat tinggi. Ya, jadi kalau Ihya Ulumuddin, di atas sedikit itu ya, hikam, ya. Jadi itu karangan ulama. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa hikmah, walaupun sebetulnya banyak sekali hikmahnya. Tapi ini yang penting-penting saja yang disebutkan oleh beliau. Ya, pertama adalah innas-siyamus sahih min sya'nihi ayyuqidhal qalbal mu'min li muraqabatillah azza wa jalla. Jadi puasa yang benar itu akan menghidupkan hati dalam bermuraqabah pada Allah. Jadi hikmah yang pertama yang paling mendasar itu adalah hati menjadi hidup. Karena hati manusia itu kan dibagi oleh para ulama itu ada 3 kondisinya. Ya, ada qalbun mayit, nah gitu kan, hati yang sudah mati. Orangnya masih hidup, ya, tapi hatinya mati. Ya, maksudnya apa? Tidak bisa masuk hidayah ke dalam hatinya.
ya, terkunci rapat hatinya, nggak masuk hidayah itu. Ya, nah itu namanya qalbun mayyit, itu hatinya orang kafir. Ya, disebut dengan qalbun mayyit. Kemudian ada juga qalbun salim. Nah, qalbun salim, hati yang selamat. Ya, nah itulah hati yang selamat, hati yang mendapatkan hidayah. Ya, nah kemudian yang ketiga qalbun marid, hati yang penuh dengan penyakit. Ya, di hatinya itu macam-macam penyakit. Kalau datang ke dokter rohani gitu kan, wah ini penyakitnya banyak nih. Kamu penyakitnya pertama munafik, gitu kan. Terus kedua apa? Penyakit apa lagi? Hasad. Ya, penuh dengki, penuh tipu muslihat, ya, pura-pura. Wah macam-macam lah. Nah, itu banyak penyakit hati. Ya, nah, itu namanya hati yang sakit. Nah ibadah puasa ini itu akan menghidupkan hati sehingga terhindar dari penyakit. Ya. Terhindar dari penyakit. Kalau dia hidup, ya, hidup hati itu, ya, dan bercahaya, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadi hati yang dapat menggerakkan pikiran-pikiran positif. Karena Rasulullah pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah ila idza salahat salaha sairu jasadihi. Nah, jadi ada sesuatu di dalam diri manusia itu, kalau dia baik maka baiklah seluruh amal perbuatannya, dan kalau dia rusak, sakit, akan melahirkan juga perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Nah, yang tahu orang yang sakit hati itu siapa? Kalau kita sakit badan fisik, ya, kita dapat merasakan, aduh kenapa Pak pusing? Nah, oh penyakit, ya kepalanya pusing, tahu dia. Kenapa kok perutnya gitu melilit Pak, perut saya? Ya, tadi makan durian 10 biji katanya. Ya, di akhirnya apa? Yang 1 biji itu ketelan dengan biji-bijinya, tapi untung bijinya masih kecil. Ya, sakit perutnya gitu. Ada yang merasakan gitu. Tapi kalau penyakit rohani yang merasakan orang lain gitu, orang lain yang susah, dia sih enak-enak aja gitu. Orang lain jadi susah. Nah itu kalau penyakitnya penyakit qalbu. Nah oleh karena itu ibadah puasa ini akan menangkal, ya, jadi penyakit-penyakit hati itu dengan melaksanakan ibadah saum ini, maka itu akan tertangkal, ya. Jadi jiwa akan sehat. Nah kalau jiwa sehat itu akan mudah muraqabah dengan Allah. Muraqabah itu kan artinya adalah seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadah-ibadahnya. Ya. Baca Quran, kita udah tahu baca Quran itu ibadah, tapi apakah bisa kita bertahan 1 jam ngaji? Ya, 1 jam ngaji itu 1 juz itu. Kalau baca murotal. Ya, kan baca Quran itu kan ada beberapa cara, ya. Ada namanya tahqiq, ada tartil, ada hadar, ada tadwir, ya, 4 caranya itu. Kalau tahqiq itu membaca dengan jelas, pelan tapi. Ya, misalnya, ya, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu namanya tahqiq. Tapi kalau dengan tartil, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau hadar misalnya, qul ya ayyuhal kafirun. Cepat gitu. Bagi orang penghafal Quran biasanya hadar, tapi nilai-nilai tajwidnya tetap. Nah, makanya kalau menjadi imam itu yang paling pas itu adalah dengan tartil. Jangan tahqiq. Coba aja imam tahqiq, ya, baca Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanti begitu dia salam, mana jamaah udah nggak ada. Udah memisahkan semuanya. Ya, kenapa? Lama. Bisa sholat Isya itu kalau misalnya pakai tahqiq, ya, ayatnya dibaca amma yatasaalun, ya, itu sampai jam 12 malam baru selesai. Ya, itu kalau bacanya tahqiq. Nah, bacanya murattal, tartil. Makanya dalam bulan Ramadan pun biasanya imam kalau menjadi imam itu bacanya tartil. Ya. Baik, itu yang pertama, ya. Jadi ayyuqidha qalbal mu'min limuraqabatillah azza wa jalla. Ya. Jadi kenapa ibadah puasa itu mampu menumbuhkan spirit, semangat untuk muraqabah? Karena godaan setan itu menjadi lemah. Nah itu, menjadi lemah. Ya. Kenapa? Karena dia kan bergerak di pembuluh darah. Sementara orang puasa itu pembuluh darahnya ini nggak sekencang habis makan gitu. Kalau makan itu kan darah, makanya orang seperti kalau habis makan tuh mukanya bersinar-sinar, bahkan ada kelihatan agak merah-merah. Kenapa? Karena tadi makan pedas-pedas gitu. Bahkan ada keringat, butiran-butiran keringat keluar gitu kan.
Nah, itu kenapa? Karena darahnya itu bereaksi gitu. Tapi coba kalau orang misalnya ibadah puasa, sudah jam 4 sore kan, kenapa Pak? Kenapa Mas lemes banget gitu? Ini dari pagi belum makan gitu. Ya tapi puasa sih. Nah, kalau puasa begitu, ada beda memang. Orang yang yang kekenyangan dan orang kelaparan tuh kelihatan di wajahnya. Ya. Nah, jadi itu. Jadi itu sebabnya kenapa muraqabahnya mudah gitu. Ya, kacau perhatikan. Bapak-bapak kalau bulan puasa atau ibu-ibu misalnya kan berapa kali khatam? Ya. Khatam Quran 30 juz. Ada yang 5 kali, 6 kali, 7 kali, bahkan ada yang kalau setiap hari dia ya memaksakan diri ya bisa saja ya 30 kali. Tapi setelah Ramadan gimana? Ya, setelah Ramadan. Ya. Nah, baru mulai terasa di situ. Ternyata memang ada ya godaan-godaan itu. Ya, di situ perjuangan. Nah, makanya kan ibadah puasa juga adalah mujahadah namanya. Mujahadatun nafs, ya, termasuk dalam bagian daripada jihad. Itu yang pertama ya tadi ya, ayyuqidha qalbal mu'min. Kemudian yang kedua, inna syahra Ramadan syahrun qudsiyun. Ya, jadi bulan yang suci. Ya, di bulan suci disebutnya kita juga sudah mengartikannya bulan suci begitu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, kenapa ketaatan-ketaatan? Karena dengan ibadah Ramadan ini ya Allah akan melipat gandakan pahala daripada ibadah yang kita lakukan. Nah ini, jadi itu namanya disebut dengan bulan suci ya, bulan yang dimana amal ibadah kita ditingkatkan nilainya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian yang ketiga, jadi orang yang berpuasa ini kan istimraru halati syab'i. Ya, syab'un itu artinya adalah lapar gitu kan. Ya, jadi orang membiasakan dalam keadaan lapar gitu ya. Nanti kenyang kalau sudah makan itu. Nah, ini kondisi lapar itu ternyata kondisi lapar itu akan menghidupkan pikiran. Sementara kekenyangan itu akan membuat hati atau pikiran menjadi tumpul. Ya, nah nanti bisa ya tadinya mau saya bacakan ini kitab namanya Ihya Ulumuddin ya, tapi kitab kuning ya. Kenapa? Kuning. Nah, nanti supaya gampang Bapak Ibu baca nanti di fotokopi ya jadi putih dia. Ya, lebih gampang bacanya ya. Nah, di sini ada bab fadilatul ju' ya wa dhammu syab'i. Jadi fadilah keutamaan lapar dan tercelanya kenyang. Ya, satu aja lah, satu di sini ya. Jadi Rasulullah mengatakan jahu anfusakum bil ju' wal 'atash. Fa innal ajra fi dzalik ka ajri al mujahid fisabilillah. Ya. Jadi bersungguh-sungguhlah kamu dalam kondisi lapar dan haus, maksudnya puasanya begitu ya. Bukan menyiksa diri gitu ya, bukan mogok makan, mogok minum, bukan. Ya, ini berpuasa karena itu adalah merupakan jihad fisabilillah. Jadi orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Jadi ini beberapa hal ya yang berkait dengan bagaimana ibadah puasa ini. Insyaallah nanti selanjutnya akan kita bahas berikutnya subut syahrul Ramadan ya, tetapnya bulan Ramadan. Bagaimana menetapkannya ya nanti pada pembahasan berikutnya. Untuk yang sekarang ini kita cukupkan demikian dulu karena Isya sudah masuk ya. Udah. 3 menit lagi. 3 menit. Karena muazin sudah siap-siap. Saya pikir baik, cukup demikian. Ya, masih ada waktu kalau ada yang untuk memperbaharui wudunya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.